Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa podcast Mexas dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masih melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa. Di sini hadir guru kita bernama Bapak Imam Sujai. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Semen. Pada hari ini akan menyampaikan materi yang sangat penting, yaitu fadilah wudhu. Pak Jai, tentu yang namanya wudhu itu sering kita laksanakan di setiap harinya. Iya. Ya, tentunya ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Wudhu itu adalah rutinitas kita setiap hari, kadang hanya membutuhkan waktu 3-5 menit saja. Tapi tahu tidak pemirsa, ternyata di balik kegiatan rutin yang waktunya hanya sedikit, menyimpan banyak fadilah, banyak pahala. Untuk kita tahu, mari kita dengarkan sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Kolik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyam alladzi kana min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di podcast Mexas SMK Negeri 1 Semen. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesuai tema yang disampaikan Pak Khalil tadi, bahwa amalan wudhu kita itu sangat besar fadilahnya. Di antaranya adalah sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah SAW dalam ini tertera dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Rasulullah bersabda, "Idza tawaddo'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulli khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i au ma'akhiri qatril ma'i." Ketika seorang mukmin, hamba yang mukmin dan muslim itu berwudu membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pandangan matanya. Karena mata ini berada di area wajah. Keluar larut bersama dengan basuhan air, atau larut di tetesan air yang terakhir dari basuhan wajah tadi. Itu kalau membasuh wajahnya, begitu Pak Khalid ya. Iya. Jadi mungkin kita jalan-jalan mandang hal-hal yang maksiat, itu bisa dosanya bisa bersih ketika kita jalankan dengan cara berwudu itu. Kemudian ketika seseorang itu membasuh kedua tangannya, maka fa'idha ghusala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin fatishat ha yadahu ma'al ma'i au ma'akhiru qatil ma'i. Ketika seseorang itu membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan atau dosa-dosa yang disebabkan dari maksiat tangan. Ya mungkin apa tadi kita nggak ketika di pasar senggol-senggol, ada pasar senggol barangkali begitu. Maka ini akan dosa itu akan larut bersama dengan basuhan tadi, atau larut bersama dengan tetesan basuhan yang terakhir dari basuhan tangan. Nah, fa'idha ghusala rijlaihi, ketika orang yang berwudu membasuh kedua kakinya, kharaja min rijlaihi kullu khati'atin, keluarlah dosa-dosa yang diakibat kesalahan dari kaki itu. Mungkin kakinya jalan-jalan menuju kemaksiatan. Nah ini bisa larut, bisa hilang sebabkan membasuh kedua kakinya itu. Di masad harijlahu ma'al ma'i au ma'akhir qatil ma'. Keluar atau larut dosa itu bersama dengan basuhan kaki itu, atau bersama tetesan terakhir dari
basuhan kaki itu hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai seorang yang wudu itu bersih dari dosa. Tapi perlu disyarat Pak Kholik, yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil seperti apa? Misalnya memandang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini dosa masuk kategori kecil. Memandang sesuatu yang buruk, seperti itu. Atau datang kepada tempat maksiat, seperti tontonan yang ada kemungkarannya. Misalnya tontonan di situ ada artis yang berpakaian mini, itu kan kalau kita datang juga bagian dari dosa. Ini bisa bersih digunakan dengan wudhu. Tapi kalau udah besar nggak bisa Pak Kholik. Contoh dosa besar misalkan berzina, minum khamr atau arak, itu dosa besar itu. Harus bertobat. Harus bertobat. Jadi nggak bisa terus cukup di wudhu, nggak cukup. Harus tobatnya maksudnya ya harus berhenti dari perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangi selamanya. Itu namanya tobat. Taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh murni tobat. Bukan tobat kayak orang Jawa istilahnya kapok lombok. Setelah jerit-jerit kepedesan, nanti sore tambah lagi, nyari lagi. Itu Pak Kholik. Siap, terima kasih Bapak Imam. Ternyata itulah fadilah daripada wudhu, luar biasa. Tentu kita itu sering yang tidak sengaja dan tidak sadar kalau kita sudah berdosa. Contohnya kita pegang HP, tiba-tiba ada iklan Pak. Kemudian muncul iklan-iklan yang pakaiannya itu tidak tertutup rapi. Ada poin-poin maksiat di sana, tetapi kita tidak sadar. Nah, dengan cara apa agar kita bisa merontokkan dosa-dosa tersebut di setiap harinya? Tentu dengan cara tadi, yaitu berwudu. Pak Imam, tentu orang Islam bukan hanya ketika mau beribadah membaca Quran atau sholat saja yang harus diawali dengan wudu. Terkadang kita itu dianjurkan untuk selalu menjaga wudu atau daimul wudu itu sendiri. Kira-kira fadilahnya apa sih Pak Imam? Ya, terima kasih Pak Kholik. Ini juga ada sabda baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a ala tuhrin kataballahu asyru hasanatin." Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, berarti dia sudah punya wudu, tapi tajdidul wudu, memperbaharui wudunya begitu. Maka dia dicatat sebagai melakukan 10 kali kebaikan. Subhanallah. Misalnya kita sudah sholat asar tadi, sudah wudu belum batal menjelang maghrib. Nah, kita sadar belum batal, tapi kita tetap wudu. Ini adalah tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu. Ini ada pahalanya besar juga, sebagaimana dia melakukan 10 kali kebaikan. Dilimpahkan seperti itu. Nah, selain itu, lidaimul wudu, barang orang yang melanggengkan wudu, punya wudu terus begitu, batal. Kalau batal segera wudu lagi begitu. Ini adalah fadilah yang luar biasa. Di antara yang pertama adalah kemanapun dia berada dikawal oleh malaikat, dan dia dijaga dari suatu kejahatan dari jin maupun setan. Kalau kita masuk tempat-tempat angker misalnya, insya Allah itu terlindungi aman. Makanya kalau kita masuk tempat-tempat yang angker gitu, kalau orang Jawa itu angker itu ya, maka wudhu dulu, insya Allah aman. Gitu ya. Apalagi kalau seandainya tidur itu juga bagus, takut diguna-guna orang. Sebelum tidur wudhu saja, insya Allah santet nggak mempan. Bahasa kasarnya demit orang dulit, setan orang doyan. Lah itu betul ya. Artinya ketika orang tersebut memiliki wudhu sebelum tidur, dia insya Allah mimpinya indah gitu. Kadang-kadang kita sering mimpi dikejar-kejar orang gendruwo, orang yang besar, itu mesti sebelum tidur nggak wudhu itu. Iya itu. Kalau dia punya wudhu, insya Allah mimpinya indah. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemirsa, ilmunya sangat-sangat dalam, padahal kegiatan itu sering kita laksanakan setiap harinya. Pemirsa, saya rangkum untuk materi hari ini
Di antara fadilah wudhunya adalah setiap tetes air yang jatuh dari ujung jari atau dari ujung badan kita, setiap tetesnya itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Kemudian salah satu fadilah yang lain adalah kita dijaga oleh malaikat, kemudian kita dicatat kebaikannya sampai 10 kali. Mantan Pak. Iya, kalau mati dalam wudhu mati syahid. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau kita bisa menjaga wudhunya, kemudian kita mati, insya Allah dicatat menjadi orang yang mati dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya Bapak Imam. Sama-sama. Semoga kita besok bisa berjumpa kembali. Amin, amin, amin. Ini adalah hari ke-10 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa menuntaskan bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik pemirsa, waktu sudah mepet untuk berbuka. Mari kita tutup majelis belajar ini, majelis ngaji ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama.